ya pesertanya. Ya, mahasiswa sukanya susu segar. Nah, ini susu lanjut mungkin pada nggak mau lah, tapi luar biasa ini sore hari ini juga banyak kids zaman now ikut ya. Nah, nanti ternyata susu lanjut itu tidak seperti yang dibayangkan ya. Untuk lebih jelasnya dan lengkapnya mari kita menuju ke slide ya. Saya akan dongeng ya. Dongeng tentang pelatihan sore hari ini. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Ya, siap juga slide-nya. Ya, halo semua partisipan. Mari kita mulai. Ya, topik pelatihan kali ini adalah produksi es krim kefir atau yogurt ya. Nah, ini saya beri catatan yang khusus, kita akan membuat rasa matcha atau rasa green tea gampangannya, teh hijau. Ya, ini judulnya ini. Nah, sebelumnya FYA just for information, sebelumnya sudah diberikan pelatihan membuat kefir ya dan yogurt oleh kolega saya ya yang sebelumnya sudah pernah ikut, maka sudah tahu ya bagaimana membuat kefir atau yogurt beserta sedikit pengetahuan tentang pengolahan susu lanjut gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara panjang lebar mengenai apa itu kefir, yogurt, bagaimana membuatnya ya, tidak, karena pada kesempatan kali ini kita akan langsung mengolah lebih lanjut. Jadi ini udah bukan pengolahan susu lanjut, tapi pengolahan susu sangat lanjut. Ya, maka saya pesimis tadinya nggak laku ya. Alhamdulillah lumayan rame ini ya pesertanya walaupun sangat lanjut. Ya, artinya kefir dan yogurt ini tidak berhenti begitu saja menjadi suatu hidangan, tapi bisa diaplikasikan menjadi hidangan pencuci mulut lain yang ngetren ya, yang cukup disukai oleh banyak kalangan ya, terutama siapa ini kids zaman now yaitu anak-anak ya. Ya kalau yang tua ya banyak juga yang suka ya. Saya termasuk orang tua yang suka es krim. Demikian juga partisipan yang sudah tidak lagi muda, saya harap juga ada yang menyukai es krim ya. Oke, lanjut Mas Huda. Oh ya, saya tadi sudah diberikan informasi ya oleh Mas Huda, saya guru di Prodi Teknologi Pangan, Undip ya, Departemennya Pertanian, fakultasnya Peternakan dan Pertanian ya. Kalau mau lihat di Tembalang di depannya ada patung sapi yang untuk bisa selfie-selfie dan Taman Nusa. Nah, itu fakultas saya ya. Ya, nanti silakan kalau mau berkunjung atau main-main di situ ya. Nah, saya ini kebetulan di bagian kimia dan biokimia pangan. Nah, jadi nanti ini ada sedikit pengetahuan terkait dengan kimia dan biokimia pangan yaitu es krim ya, supaya agak kelihatannya serius gitu ya, nggak cuman buat es krim saja ya. Nah, ini pertama apa sih itu es krim? Saya yakin semua yang hadir di sini itu yang namanya es krim sudah pernah minum semua, sudah pernah makan semua, dan tidak asing dengan istilah es krim ya. Nah, kalau secara ilmiah nih, es krim itu produk susu beku ya, yang berbentuk agak padat ya. Susu kan umumnya liquid ya, cair. Nah, ini kalau sudah dijadikan es krim, itu bentuknya padat. Nah, selain susu ada campuran gula, bahan penstabil, bahan penyedap rasa, jadi macam-macam, bisa vanili, stroberi, aneka buah, aneka coklat ya, serta berbagai aroma dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lainnya. Misalnya ini pengemulsi dan pewarna ya. Dan dikemas dalam plastik atau karton khusus. Nah, ini. Nah, perlu saya garis bawahi di sini, es krim itu harus produk susu ya, harus dari susu. Kalau tidak berasal dari susu dan turunannya, maka
tidak boleh disebut es krim. Ya, seperti apa sih? Seperti es tong-tong. Nah, yang zaman dulu itu sering berkeliling kampung, dari kampung ke kampung terus ditabuh tong-tong-tong. Nah, itu tidak lazim disebut sebagai es krim. Ya, jadi itu istilahnya tiruannya es krim ya, karena tidak ada susunya maka tidak disebut es krim. Makanya ya nggak salah disebutnya es tong-tong. Nah, kemudian di kawinan-kawinan itu kita sering sugatan, menemui sugatan atau hidangan pencuci mulut es krim ya, menyerupai es krim tapi tidak disebut es krim, es puter misalnya ya, karena tidak mengandung susu tapi santan ya, jadi tidak boleh disebut es krim memang menurut aturan ilmu pangan ya. Nah, terutama negara yang paling kaku, paling strict ya, bahwa es krim itu tidak boleh sembarangan, harus ada susunya. Susunya harus merupakan bahan dasar yang wajib, itu negara Amerika ya. Amerika ini memang terkenal dengan varian berbagai es krim ya, dari yang biasa sampai branded sampai premium, bahkan sangat premium ya, super premium. Nah, ini. Nah, di Indonesia ya banyak ya dijumpai es krim dari berbagai kualitas. Nah, salah satunya yaitu es puter ya, yang sebenarnya tidak diperkenankan disebut es krim, tapi ya nggak apa-apa lah, kadang disebut es krim teman sendiri ya, nggak apa-apa, nggak usah terlalu strict kalau Indonesia ya. Oke, ini kalau kita meninjau sekilas tentang komposisi es krim, nah coba itu dilihat tuh lemaknya itu ya minimal harus 10%. Ya, kalau kurang dari 10% ya tidak lazim disebut es krim. Misalnya hanya terdiri dari jus buah, sari buah saja dibekukan, kemudian diserut atau dihancurkan bunga-bunga esnya menjadi lembut ya, itu namanya bukan es krim. Tetapi di dunia pangan khususnya hidangan pencuci mulut beku atau frozen dessert itu disebut sebagai sorbet misalnya begitu ya, bukan es krim, walaupun secara fisik itu mirip-mirip es krim kalau dilihat jauh ya, setelah didekati oh jebulnya bukan es krim begitu ya. Kemudian proteinnya sekian, karbohidratnya cukup tinggi ya, maka ini beberapa ibu-ibu atau emak-emak atau mbak-mbak atau ya saya sendiri yang sangat kemayu menjaga berat badan nih ya, itu biasanya mikir kalau suruh makan es krim ya, karena memang ini karbohidratnya cukup tinggi, lemaknya cukup tinggi. Nah, nanti bisa dilihat komposisi gizi pada tabel lebih lanjut, otomatis kalorinya juga luar biasa ya. Nah, kemudian ini ada bahan sunnah ini yang boleh ditambahkan, boleh enggak lah, yaitu stabilizer dan emulsifier. Nah, itu boleh enggak, boleh ada. Nah, kalau yang akan saya ajarkan ini ya tidak menggunakan dua bahan tersebut, karena saya pengen mengajarkan yang simple, gampang, semua orang bisa, semua daerah bisa, dari kota besar sampai paling terpencil desa bisa semua mempraktekkan ini. Maka bahan-bahan yang aneh-aneh tidak usah ya. Next, Mas. Nah, ini perlu kita ketahui, ini sedikit pengetahuan ya, es krim di pasaran itu berbagai standar ya, berbagai kualitas ya. Ada yang kelas ekonomi kayak kereta api sama bis ya, ini ada kelas ekonomi, ada kelas yang bermerek ya, ada yang kelas premium, juga ada yang sangat-sangat premium. Nah, ini berdasarkan apa? Klasifikasi kualitas es krim di pasaran ini, oh berdasarkan nih, sudah saya bagi-bagi nih kandungan lemaknya, berdasarkan total padatannya. Nah, total padatan ini mencerminkan bahan-bahan yang dipakai ya. Jadi ada susu, ada gula, ada bahan-bahan perasa ya. Nah, semakin tinggi total padatannya dikatakan semakin baik kualitas es krim itu. Ya, karena nanti dengan ini overrun. Nah, overrunnya itu sekian ya. Overrun itu apa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Gampangannya itu overrun tuh angin, udara ya. Kenapa kok es krim itu bisa mumpluk ya, bisa voluminous, bisa ngembang, karena ada ukuran namanya overrun ini. Ketika kita mengaduk adonan untuk menjadi
homogen dari bahan-bahan yang kita campurkan, maka itu akan memberi kesempatan bagi udara untuk masuk ke dalam adonan itu dan terjebak di campuran adonan. Nah, itulah yang mencerminkan overrun, artinya udara yang mengisi. Nah, contohnya gampangannya gini, es krim yang dijual di es krim kon yang dijual di McD, di Kentucky itu kan kon itu sebenarnya dikit itu bahannya, tapi bisa ngembang, bisa membentuk kon yang tinggi ya, yang ngembang. Nah, itu karena overrunnya sangat tinggi, total padatannya kurang kayak diisi udara ya, maka ya jangan heran kalau cepat cair ya. Nah, ini mungkin itu es krim Kentucky di McD, kemudian di Kentucky atau di mana Burger King ya, yang kon itu masuk kategori ini kayaknya ekonomi ya, kelas ekonomi ya. Overrunnya coba dilihat ini lebih dari 100%. Wah, ini udaranya banyak sekali ya. Nah, sementara kandungan lemaknya sedikit ya. Nah, biaya pembuatannya sangat rendah karena hanya susu sedikit ya, tambahin gula sedikit, nggak pakai apa-apa, masukkan ke mesin, nah, nanti keluar jadi es krim. Nah, kemudian nanti akan saya tunjukkan contoh-contoh es krim yang lain ya. Nah, next Mas Huda. Nah ini, wah ini bikin pengen ya ini ya gambarnya. Nah ini yang di atas ini itu es krim super premium ya, yang paling tinggi tadi ya. Nah ini makanya kita jarang kan ya, jarang lihat, jarang makan ya. Saya juga maklum, saya pun jarang makan es krim yang ini yang di atas ya. Ini mahal, mikir. Daripada buat beli itu enak buat makan ya. Makan lauk lengkap ya, daging. Nah, kalau dibelikan es krim super premium dapatnya cuma segitu. Ya nggak worth it orang-orang bilang ya. Nah, tapi ya seorang yang penyuka es krim ya menghargai cita rasa dan otentik dari es krim pasti nggak merasa sayang untuk beli es krim yang di atas itu alias worth it ya. Nah, itu ada ini nih, Starbucks. Starbucks nih mengeluarkan es krim juga nih yang kualitasnya sangat premium ya. Nah, kemudian ini yang premium ya. Yang di bawahnya sangat premium tuh ada Baskin and Robbins, Siariben, Häagen-Dazs. Nah, itu silahkan kita ke DP Mall kalau yang di Semarang ya, atau di mana ya? Di satunya lagi tuh loh. Di Mall Paragon ya, itu ada ya, Citraland. Nah, sebentar lagi di Mall Tentrem ya, ada pasti ya. Nah, yang branded ya, yang standar branded enggak enggak ke bawah banget ya, menengah ya itu yang ada di warung-warung ya seperti Campina, Bos dan teman-temannya Aice. Nah, itu yang standar ya. Di bawah lagi masih ada yang buatan home industry biasanya ya, atau krim rumahan. Next, Mas. Nah, ini kenapa sih pada kesempatan sore hari ini kita kok mengolahnya si yogurt atau kefir atau susu lanjut tadi, kenapa sih kok dibuat es krim? Kok enggak es yang lain, es batu atau es campur atau es es kuwut dan lain-lain. Kenapa sih es krim? Karena es krim ini menariknya di sini loh, tak ceritani ya. Pertama, konsumsi es krim ini sangat banyak ya, yang penggemarnya itu sangat banyak. Bayangkan rata-rata 10 kilo per tahun per orang ya. Nah, satu orang itu bisa mengkonsumsi 10 kilo kalau di total selama 1 tahun. Ini saya termasuk di dalamnya ini ya, saya sangat suka juga. Terutama di musim seperti ini yang panas begini ya, enak banget siang-siang di mall, kemudian di kafe yang yang cozy gitu ya, sama mantan ya, aduh kok mantan, sama pacar maksudnya, sama pasangan gitu, wah pasti lebih asik ya sambil minum es krim. Nah, kemudian selain itu es krim itu merupakan frozen dessert ya dari produk susu yang sangat populer tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.
Ya siapa sih yang nggak kenal es krim? Negara mana yang nggak kenal es krim? Wah, itu kebangetan kalau ada suatu negara yang nggak kenal es krim ya. Maka secara global itu ada namanya Ice Cream National Day ya, dan itu dirayakan ya. Kok Indonesia nggak pernah ngerayakan ya? Besok tak usul dulu ya sama Pak Presiden ya, mau ada gitu loh. Ice Cream Day di Indonesia, terus libur tanggal merah ya, asik ya. Kemudian tidak menyebabkan gemuk loh. Ternyata selama ini kalau yang khawatir makan es krim karena takut gemuk itu tidak sepenuhnya benar. Ya karena apa sih? Alasannya ini karena es krim itu ternyata hanya memenuhi 15% saja dari kebutuhan lemak per hari. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Kecuali dalam sehari makan es krim sak ciduk atau segentong atau sebaskom. Nah, itu gemuk ya. Pasti gemuk. Kemudian es krim ternyata yang menariknya ini menurunkan level stres ya. Jadi kalau kita penat, banyak pikiran, tanggal tua, nggak punya uang, nah beli es krim aja, makan es krim ya, itu kita akan sejenak rileks ya. Kenapa? Karena akan dibebaskan endorfin. Nah, namanya juga endorfin, morfin. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada morfin. Kita nggak usah kalau stres, kalau banyak masalah itu pakai narkoba ya. Cukup makan es krim saja. Maka endorfin dalam tubuh akan terkeluarkan, terilis. Ya, nah endorfin ini akan mengeluarkan akan memacu tubuh untuk memproduksi trombotonin. Nah, trombotonin inilah yang akan menurunkan stres dan akan meningkatkan mood. Ya, jadi sekarang dapat ilmunya kan, kalau penat, pusing, mumet, kepala banyak urusan, kita beralih sejenak ke es krim yang sedikit manis, apalagi ya sambil melihat yang manis-manis, wah dijamin stresnya hilang. Nah, kemudian es krim ini beda dengan es-es lainnya ya, es campur ya, es yang lain ya, es ganevo dan lainnya yang hard, yang bunga esnya itu keras ya, dominannya. Nah, es krim ini karena bunga kristal atau bunga esnya itu sangat minim, bahkan sangat lembut ya, tidak ada ya yang kualitas paling baik itu hampir tidak mengandung kristal es, maka jangan khawatir, tidak menyebabkan batuk pilek. Nah, ini cocok untuk anak-anak ya, untuk balita, anak-anak itu kalau minta es, kasih aja es krim. Selain kandungan gizinya sangat tinggi, juga tidak ada resiko batuk pilek. Kemudian rasanya manis. Nah, yang terutama populer tuh vanila ya, varian vanila. Dan satu lagi ini teksturnya lembut, jadi seperti apa ya, dikulum di mulut tuh memberikan sensasi tersendiri ya, teksturnya lembut-lembut, dingin-dingin lembut gitu ya. Nah, kemudian ini ternyata es krim tuh beda kayak es krim lainnya. Es campur misalnya, es teler misalnya beda. Nah, ini es krim merupakan dessert dingin ya yang ada universitasnya, yaitu di sono di Amerika, Universitas di Pennsylvania namanya Penn State, ini punya mata kuliah tentang es krim. Jadi nanti kalau setelah mengikuti pelatihan online ini ada yang tertarik mempelajari es krim, kuliah tentang es krim lebih expert, lebih mahir, lebih core of the core of master, ahlinya ahli, silakan pergi ke Pennsylvania ya, belajar es krim di universitas tersebut. Ya nggak punya duit ya keluar negeri, cari beasiswa toh, kreatif toh kan gitu ya. Next. Nah, ini sebelum saya memberi sedikit pengetahuan tentang es krim, mari kita melongok ke belakang sebentar tentang sejarah es krim. Ya, kenapa sih kok tidak tahu sejarah es krim lah? Supaya kita itu menjadi orang yang semakin bijak ya. Katanya orang yang makin bijak itu kalau menghargai sejarah ya. Maka itu saya selalu menyisipkan sejarah di dalam pelatihan-pelatihan terkait dengan pangan tertentu ya yang menjadi topiknya. Nah, ini ternyata nih es krim itu tidak semua orang manusia biasa itu bisa makan es krim.
Nah, karena apa? Ini tuh dulunya itu makanan mewah ya. Nah, sekarang mepet sawah. Es krim ada ya, mewah mepet sawah di pinggir-pinggir desa sudah bisa ketemu es krim. Kalau dulu mewah beneran nih. Ya, di mana hanya raja dan para bangsawan yang bisa menikmatinya. Lah, kenapa? Ya jelas zaman dulu 700 Masehi gitu loh, ya. Itu mikir nggak sih ada lemari es, ada listrik ya, nggak ada kan. Nah, oleh sebab itu untuk menyiapkan makanan itu diperlukan es dari alam. Oh, betapa mahalnya kan, betapa ribet dan repotnya. Diperlukan es dari danau yang beku di musim dingin atau musim salju. Padahal tahu sendiri yang namanya danau itu kan jauh dari keramaian, jauh dari pusat kota, jauh dari kerajaan. Ya kalau rajanya atau bangsawan pengen buat es krim terpaksa itu para kokinya, pelayannya, prajuritnya harus nyari es di danau yang terpencil, ngambil, masuk dicuil ya, dicungkil, bongkahannya masukkan di dalam jerami, kemudian jerami yang berisi bongkahan es yang berat dibawa, betapa ribetnya kan, kemudian harus disimpan di dalam tanah atau di gua ya supaya tidak gampang mencair. Nah, padahal hanya untuk membuat makanan es krim begitu repotnya. Nah, ini ditemukan pertama kali lagi-lagi di Cina. Memang Cina itu pusat peradaban tertua ya di dunia, salah satunya ya. Karena kemarin bakso awal asalnya dari Cina, mie dari Cina, es krim, wah jangan salah, es krim yang kelihatannya Western style food ya ternyata juga ditemukannya di area timur yaitu Cina pada abad 700 Masehi. Ini zamannya Kaisar Tang dari dinasti Shang. Nah, kenapa kok bisa sampai ke Eropa ya? Karena ada Marco Polo. Kita tahu kan Marco Polo itu adalah penjelajah samudra yang kondang hingga detik ini ya, karena ada perdagangan antara Cina dan Italia waktu masa lampau ya, sehingga menyebar ke Eropa dan dari Eropa lah maka menyebar ke seluruh dunia karena pada waktu itu memang negara-negara di Eropa itu yang paling gemar hobi ekspansi kemana-mana termasuk ke Asia Tenggara salah satunya Indonesia. Nah di Amerika sendiri itu baru populer di abad ke-19 ya, apalagi dengan diketemukannya mesin pembuat es krim. Nanti tak tunjukin ya di slide selanjutnya mesin pembuat es krim seperti apa ya. Nah, sedangkan di Indonesia es krim itu ada, ya ini salah satu jasa dari penjajah ya ternyata ya kita ini blessing in disguise namanya. Kalau nggak dijajah Belanda, es krim nggak sampai sini ya dari dulu. Kita agak-agak kudet kalau nggak ada Belanda penjajah ya. Ini salah satu hikmahnya. Ya Belanda dulu masuk ke Indonesia menjajah, mereka membawa budaya. Salah satunya adalah food ya, maka tidak heran makanan adalah bagian dari budaya. Kuliner is a culture. Nah, seperti itu. Nah, pertama dulu di zaman Belanda itu ada yang pertama kali es krimnya mereknya Salon. Nah, itu sangat mewah dan mahal. Hanya kalangan tertentu, bangsawan dan Belanda yang bisa. Nah, rakyat jelata bagaimana? Rakyat jelata ya gimana ya, ngopi, memodifikasi bisanya, meniru. Nah, itu es puter itu ya, susu mahal. Akhirnya ayo santen wae dibuatlah. Tapi hebat loh nenek moyang kita kreatif. Mereka pengen tapi karena nggak mampu tapi tetap bisa mewujudkannya ya mereka sangat kreatif ketemulah yang namanya es puter yang ngetren di hajatan kawinan hingga detik ini ya itu tidak mengandung susu tapi santan ya santan dicampur dengan es perasa pemanis kemudian penstabil kuning telur dan lain sebagainya dimasak lalu diputer ya diputer jadilah es krim ala Indonesia atau coro Jowo namanya es puter ya cukup enak kan not bad ya. Nah next mas slide-nya hilang. Nah sejarahnya udah selesai lalu kita beralih ke gimana sih ini pengetahuannya sedikit pengetahuan es krim yang bermutu yang berkualitas itu seperti apa sih? Oh, ini gampangannya ya gampangannya itu gini
Es krim yang kualitas bagus itu teksturnya tidak meleleh, padat, ya, keras ya. Nah, tapi ada catatannya, walaupun teksturnya padat, tetapi masih bisa disendok. Nah, kalau padat, dipukul-pukul, didulet-dulet, disendok nggak bisa. Nah, itu bukan kualitas bagus ya. Walaupun keras, padat, tetapi sponable. Nah, bahasa kerennya sponable, artinya bisa disendok. Ya, di mana kenapa harus padat ya, kandungan udaranya sedikit, tidak boleh terlalu banyak kalau es krim pengen kualitas bagus ya. Kenapa? Karena pada dasarnya komponen utama es krim kan hanya 3, susu, lemak, dan udara. Udara itu dimasukkan saat mixing, saat mengaduk atau muter itu tadi. Nah, es krim yang bermutu atau yang berkualitas bagus itu harus lembut namun mudah cair ya, lembut ya. Ketika dikulung lembut lalu dia akan meleleh. Nah, komposisi udaranya sedikit lebih banyak nih. Nah, es krim premium itu harganya mahal. Karena apa? Banyak susu dan lemaknya. Jadi tidak mudah lembek atau tidak mudah cair apabila dihidangkan di suhu ruang. Nah, kemudian yang namanya es krim yang berkualitas itu sedapat mungkin menggunakan bahan baku alami. Ya, kalau susu ya susu asli ya, jangan susu palsu. Artinya susu yang sudah dicampuri banyak air untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya biasanya itu dicampuri ya. Kemudian gulanya juga asli, bukan pemanis buatan ya. Nah, kalau pemanis buatan tuh orang yang ahli mencicip kualitas hidangan pasti tahu ini menggunakan pemanis buatan atau alami. Nah, kemudian kalau klaimnya, kalau di slogannya itu rasa buah, maka ya benar-benar menggunakan buah yang asli sehingga di dalamnya benar-benar terdapat remahan atau cuilan-cuilan buah ya. Jadi tidak hanya essence. Ya, maka tidak heran kan kalau es krim yang premium di mana tidak dipertanyakan lagi kualitasnya maka harganya mahal. Next, Mas. Nah, ini secara sains ya di ilmu pangan itu es krim yang berkualitas atau bermutu itu ditunjukkan oleh beberapa parameter seperti ini: overrun, kecepatan meleleh, mutu organoleptik maupun tekstur dan rasanya. Nah, ini tadi saya menerangkan ya, overrun itu sebenarnya apa sih? Overrun adalah pengembangan volume yang disebabkan oleh masuknya udara pada pengocokan selama proses pembekuan. Nah, ini nilainya berkisar antara 60 sampai 100%, tetapi boleh lebih ya. Otomatis tadi di tabel sebelumnya masih rendah kualitas es krim, overrunnya lebih dari 100%. Artinya over udara ya di dalamnya itu kelemahannya akan mudah meleleh. Nah, kecepatan meleleh ya semakin berkualitas semakin tahan terhadap pelelehan pada saat dihidangkan. Nah, ini apa sih yang bisa mempengaruhi kecepatan pelelehan? Itu digunakannya stabilizer, emulsifier. Stabilizer itu biasanya agar-agar bisa dipakai atau gelatin atau bahan kimia yang aman, misalnya CMC. Nah, ini terkenal ini CMC di produsen es krim. Karbomonoselulus ya, itu bahan kimia ya, tapi nggak usah pusing, itu nggak perlu, nggak apa-apa ya, tidak dipakai tidak apa-apa. Nah, kemudian juga keseimbangan gula dan bahan susu serta proses pembuatan dan penyimpanannya itu tentu saja akan mempengaruhi kecepatan meleleh ya. Tentu saja es krim yang disimpan di refri suhu 6 minimal 6 ya dengan yang disimpan di freezer di mana suhunya di bawah 0 ya tentu saja akan lebih cepat meleleh yang di refri gitu. Kemudian mutu organoleptik. Nah, ini gampangannya dicicipi ya. Siapa yang menentukan mutu ini? Adalah panelis, di mana panelis tersebut di-hire atau disuruh atau disewa. Orientasi dari si produsen itu adalah konsumen. Maka ini juga
sering disebut dengan preferensi konsumen atau penerimaan konsumen. Jadi walaupun secara kandungan kita sudah ngeklaim, sudah ngomong, oh ini kandungan es krim A ini luar biasa tinggi nutrisi, mempunyai khasiat yang lain untuk kesehatan dan lain sebagainya, ya mumpluk ya berbusa-busa iklannya, tapi tidak diterima oleh konsumen, ya berarti sama aja bohong, tidak laku, alias bisa dianggap es krim itu enggak bermutu ya, sehingga ini penting. Kemudian tekstur dan rasa saya kira sudah jelas ya, padat namun sponable atau lembut. Next Mas. Nah, ini kandungan gizi es krim ya. Coba dilihat, wah kalorinya di atas 200 ya. Ya jelas karena karbohidratnya tinggi, lemaknya juga tinggi. Nah, sehingga karena kandungan gizi es krim yang seperti ini, maka beberapa orang ya itu agak worry, agak khawatir atau galau kalau makan es krim. Bahkan beberapa menjadi pantang. Ya, kenapa? Karena lemak susunya tinggi ya. Nah, ini tidak seimbang bila digunakan sebagai makanan para dieters ya, tukang diet. Ya, terutama ya, saya juga ini hobinya kadang-kadang ya diet. Nah, ini saya memang bikin es krim khusus ya yang cocok dan menghilangkan kegalauan saya ya. Kemudian gula dan kalorinya yang tinggi nih ya dicerminkan oleh karbohidrat ya di tabel tersebut itu menjadi kurang baik bila dikonsumsi oleh penderita diabetes ya. Ya, ini kasihan ya penderita diabetes kadang nggak bisa makan es krim. Nah, oleh sebab itu nah, kita mikir nih, oh es krim apa ya yang bisa diterima semua kalangan, aman untuk semua kalangan, terutama yang berkebutuhan atau yang berkepentingan untuk tujuan kesehatan khusus. Nah, maka perlu dimodifikasi es krim itu atau es krimnya produknya perlu diversifikasi atau diperluas varian es krim tersebut. Nah, next Mas. Nah, salah satunya yang akan kita lakukan di pelatihan ini. Ya, makanya saya menggunakan kefir atau yogurt ya, bukan es krim biasa ini ya. Jadi pelatihan ini tidak hanya sekedar membuat es krim, tetapi es krim kefir atau yogurt. Ya, nah tetapi tadi pengetahuan tentang es krim pada umumnya kita harus tahu dulu karena ini merupakan pengolahan tingkat lanjut ya. Nah, ternyata tidak seperti yang dibayangkan ya, pengolahan susu sangat lanjut, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Tetap menarik ya walaupun lanjut ya. Nah, ini kefir atau yogurt itu produk fermentasi susu. Ya, apa itu? Produk fermentasi yaitu punya peran atau punya kepentingan sebagai minuman probiotik, di mana minuman probiotik itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah mikroorganisme di saluran cerna. Nah, ini supaya gampangannya itu dia mengimbangi jumlah atau populasi bakteri jahat di saluran cerna kita, karena dia jumlahnya meningkat, maka otomatis lawannya yaitu bakteri jahat, mikroorganisme jahat itu akan terdepres atau kurang ya, kalah. Karena apa, di situ terjadi kompetisi, perebutan nutrisi di situ ya, kemampuan untuk hidup itu berkompetisi, maka diharapkan karena mikroorganisme baik ini jumlahnya meningkat, maka yang jelek-jelek itu akan terdepres, terkurangi secara kompetisi ya. Nah, sehingga ini bermanfaat untuk kesehatan dan nah ini daya tahan tubuh ya di era pandemi seperti ini ya, ini sangat bermanfaat ya untuk membangun imunitas dari dalam ya. Kita mencoba menghadapi pandemi ini senormal mungkin ya, tidak perlu stres, tidak perlu paranoid. Ya, tidak perlu galau, yang penting daya tahan tubuh kita dimodulasi, ditingkatkan, dijaga. Ya, salah satunya bisa dengan menggunakan minuman probiotik. Nah, ini sangat penting menjaga imunitas ya.
oke lah yang prokes itu kita dari luar ya, secara kelihatan pakai masker, cuci tangan, sampai glodoki ya, kemudian pakai masker sampai sesak napas ya, itu ikuti aja lah. Tapi lebih penting dari itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh atau internal ini. Nah, semoga kalau setiap orang, seluruh penduduk dunia ini sadar tentang pentingnya daya tahan tubuh dan bagaimana memanagenya, insya Allah kita berdoa, kita harapkan herd immunity atau kekebalan kelompok akan segera terbentuk. Dan ketika herd immunity atau kekebalan kelompok itu sudah terbentuk optimal, maka otomatis pandemi ini akan stop dirinya. Nah, sebenarnya hidup itu sudah punya solusi sendiri pada permasalahan kehidupan ini. Ya, jadi kita optimis saja. Nah, kemudian kefir dan yogurt ya selain bisa mendukung daya tahan tubuh atau imunitas juga bisa membantu atasi konstipasi. Ini artinya susah BAB ya. Sehingga kalau di iklan-iklan itu minumnya Vegeta. Nah, ini kalau bosan Vegeta ya pakai kefir atau yogurt ya. Kemudian bisa membantu mengatasi diare. Nah, ini pengalaman pribadi ya, anak saya dulunya itu gampang diare karena dia alergi susu sapi. Kemudian saya kenalkan yogurt, kefir, alhamdulillah dia sangat gemar, akhirnya dia sembuh sendiri alergi susu sapinya dan diare, dan hampir alhamdulillah hingga detik ini jarang kena diare. Bahkan umur 2 tahun ke atas sampai 5 tahun ini dia nggak pernah diare karena rajin makan yogurt ya tiap hari. Kemudian juga bantu mengatasi kolesterol ya bagi kita nih yang usianya 35 ke atas atau 40 tahun ke atas yang sudah mulai concern dengan derita akan kolesterol karena kakean makan enak ya, kebanyakan makan enak, stresnya tinggi, beban hidupnya tinggi. Nah, ini pastilah stres mengimbanginya ya konsumsilah ini kefir yogurt ini, dan bisa membantu juga mengatasi racun yang mungkin disebabkan oleh bakteri atau virus-virus yang mampir di saluran pencernaan kita ya. Kemudian selain itu kefir dan yogurt ini mengandung asam laktat dan asam asetat. Lah, untuk apa sih ini asam laktat dan asam asetat? Nah, asam laktat ini yang membantu mengatasi diare itu ya. Nah, diare biasanya bakteri atau virus itu ada racunnya, mengeluarkan racun di saluran pencernaan. Itu akan dinetralisir oleh asam laktat ya, sehingga diare bisa diatasi. Nah, kemudian asam asetat ini membantu menghandle atau mengikat racun-racun tersebut ya. Nah, itu asam asetat ini selain mengatasi racun, itu juga dia akan melawan bakteri jahat ya, namanya Campylobacter jejuni ya, itu bikin diare yang sangat parah itu terutama di anak-anak ya. Makanya anak-anak sangat baik ya untuk mengkonsumsi kedua probiotik olahan susu ini ya. Next, Mas. Udah. Nah, itu tadi. Kok yogurt sama kefir? Ternyata probiotik, ternyata susu yang difermentasi atau susu lanjut ya. Lah, enak mana ya antara kefir sama yogurt? Bagus yang mana ya? Pilih yang mana ya? Nah, ini terserah. Up to you ya. Terserah saudara-saudara sekalian mau pilih yang mana. Ini saya hanya sekedar memberikan perbedaannya. Persamaannya tadi udah ya. Slide yang sebelumnya tadi kan sudah itu persamaannya. Nah, ini bedanya. Kandungan gizi kefir itu lebih tinggi lemak, protein, dan probiotiknya. Katanya nih, secara ilmiah kefir itu probiotiknya 3 kali dari yogurt. Nah, namun laktosanya lebih rendah. Nah, ini sehingga kefir sangat cocok atau lebih cocok bagi mereka-mereka yang alergi laktosa atau laktosa intoleran atau gampangannya nih ya,
alergi susu sapi. Nah, ini nggak perlu khawatir, tetap bisa minum susu sapi, tapi diubah dulu ke kefir atau yogurt ya. Nah, kemudian ini konsistensi dan rasa. Ternyata kefir itu lebih cair, tapi rasanya lebih tajam dan asam. Kenapa begitu? Nah, nanti ada penjelasannya ya. Nah, cara membuatnya, kefir itu cukup difermentasi di suhu kamar ya, nggak perlu repot-repot. Tapi yogurt itu proses fermentasinya di suhu yang panas. Nah, keberadaan ternyata yogurt itu lebih dulu ada, lebih tua ya ini ya budayanya, budaya yogurt itu sudah sebelum Masehi, yaitu pada abad ketiga sebelum Masehi. Ini nenek moyangnya probiotik ya yogurt ya. Next, Mas. Nah, ini kenapa kok tadi yang namanya kefir itu lebih asam daripada yogurt, karena dipengaruhi oleh jenis mikroorganisme di dalamnya. Nah, FYI, yogurt itu mikroorganismenya hanya golongan bakteri. Namanya agak susah ya, nggak usah dihafal ya, hanya informasi aja nih. Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus itu namanya bakteri di yogurt ya. Nah, kalau di kefir selain bakteri yang namanya itu ya, nanti dibaca sendiri tuh namanya dan nggak perlu dihafal. Tapi kalau mau menghafal ya bagus, nanti jadi expert ya di bidang probiotik. Nah, selain bakteri di kefir ternyata ditemui ragi. Bahasa kerennya itu yeast. Ya, ragi itu gampangannya golongan jamur ya, yaitu Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces kefir, dan Torula kefir. Nah, itu yeast yang ada di kefir. Nah, oleh sebab itu dia lebih asam karena lebih bervariasi mikroorganismenya ya dibanding dengan kefir. Tapi enak mana ya, Bu? Ya, dua-duanya enak ya. Saya udah ngincipi hampir tiap hari saya mengkonsumsi keduanya ya. Dan ini satu lagi rahasianya, kalau rajin mengkonsumsi ini maka akan awet muda ya. Nanti kita akan awet muda, anti aging, nggak perlu suntik botok, nggak perlu filler, nggak perlu dempul-dempul ke salon sering-sering. Pokoknya konsumsi itu ya dari dalam ya, inner beauty-nya akan muncul ya. Nah, gitu ya Mas Huda ya. Nah, Mas Huda ini awet muda mungkin karena rajin juga minum yogurt atau kefir ya. Nah, lalu ini di sini nanti saya akan milih membuat es krim kefir atau yogurt dikasih flavor atau perasa matcha atau green tea. Nah, kenapa sih kok matcha? Kok enggak strawberry? Kok enggak vanilla? Kok enggak coklat? Kok enggak durian? Kenapa? Nah, ini saya kondisikan saudara-saudara di era pandemi ya. Di era pandemi ini kan tadi saya klaimnya kita harus meningkatkan daya tahan ya, menjaga daya tahan tubuh kita tetap optimal. Bubuk ya, artinya daun teh yang masih kehijauan itu digiling hingga halus seperti tepung. Tuh gambarnya ya, gambarnya kayak tepung tapi warnanya hijau. Kemudian, nah ini pertama kali lagi-lagi ya yang menemukan itu orang Cina, dinasti Song ya. Memang ini Cina itu awal dari beberapa hal ya. Nah kemudian biasanya digunakan sebagai bahan perisa dan pewarna, ya, pemberi rasa dan pemberi warna yang alami tentunya. Nah, itu berasal dari tanaman teh. Ini bedanya dengan teh hijau biasa apa, Bu? Nah, ini sebentar diceritain ya. Matcha itu berasal dari tanaman teh, tapi bukan sembarang tanaman teh. Tanaman tehnya itu ditanam selama 1 bulan ya, boleh kurang dari 1 bulan, tapi tidak boleh kena sinar matahari langsung, jadi ditutupi kayak semacam diberi pelindung atau kanopi atau krukup gitu ya, dikemuli ini supaya tetap dapat sinar matahari tapi nggak nembus langsung. Supaya apa sih? Supaya klorofil
dan asam aminonya itu tetap tinggi sehingga menghasilkan warna hijau lebih gelap. Apakah warna saja yang dikejar? Tidak. Supaya apa? Supaya komposisi kimia di dalamnya juga lebih stabil, karena perlu diingat beberapa komposisi bahan-bahan kimia berasal dari tanaman atau yang lebih dikenal dengan fitokimia itu sangat tidak stabil apabila terkena panas ya, atau terkena proses pemanasan atau thermal processing yang cukup tinggi, sehingga untuk mempertahankan itu maka sedemikian itu saat dibudidayakannya ya. Jadi kebayang nggak sih betapa tingginya kualitas dari matcha ya tentang fitokimianya. Nah, kalau ditambahkan ke dalam es krim otomatis akan membuat es krim itu lebih lembut ya. Nah, kemudian kandungannya itu kenapa ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya, karena mengandung katekin. Katekin itu fitokimia yang kalau kita pecah lagi, breakdown lagi itu akan menjadi epigalokatekin galat, disingkat EGCG. Nah, ini merupakan bioaktif yang paling dominan yang bermanfaat bagi kesehatan. Ini antioksidan yang sangat kuat di mana bisa mengusir radikal bebas ya. Dan ini apa ini Mas? Udah kok nggak kelihatan ya di bawahnya slide-nya? Ya, nggak apa-apa. Ya, saya masih hafal. Radikal bebas dan sehingga berfungsi bisa sebagai antibakteri, anti radang ya. Kemudian juga bisa berfungsi sebagai antivirus ya. Nah, karena apa? Karena ini perlu tak ceritain sedikit nih. Di Wuhan ketika pertama kali COVID-19 itu outbreak mewabah, itu katanya nih pasien-pasiennya setiap pagi itu cukup diberi terapi karena nggak ada obat ya hingga sekarang, teh hijau ya, seduhan teh hijau. Karena apa? Teh hijau mengandung EGCG tadi, dia mempunyai kemampuan anti trombin, jadi menghambat penggumpalan darah. Ya, COVID-19 itu beberapa ada yang nempel, reseptornya itu nempel di pembuluh darah bagian dalam. Ya, menempel di situ, kemudian dia akan menggumpalkan darah, karena kebayang nggak sih pembuluh darah itu kan tempat lewatnya darah. Kalau di situ ada zat yang sifatnya itu penjendal darah atau trombin, ya maka kebayang nggak sih darahnya jendal. Nah, kalau darahnya jendal kebayang nggak sih? Kebetulan jendalnya di paru-paru, kebetulan jendalnya di otak, kebetulan jendalnya di tenggorokan, di pangkal paru. Wah, yo maklum kan kalau kejet-kejet napasnya susah, lalu goodbye ya kan. Nah, seperti itu. Nah, dengan EGCG ini dia mempunyai anti trombin ya, anti trombokines ya ini, sehingga dia mencegah darah itu menjendal karena ulah si COVID yang sontoloyo itu ya. Nah, kemudian ini manfaat matcha bagi kesehatan. Ya, selain itu tadi ya kaitannya dengan COVID ya. Ini bisa mengontrol berat badan ya, karena apa? Meningkatkan metabolisme dan menekan nafsu makan. Kemudian juga bisa menurunkan kolesterol ya. Kenapa? Karena EGCG mengikat garam empedu ya. Nah, sehingga kolesterol yang tadinya mau diserap nggak jadi. Kenapa kok nggak jadi? Kok nggak bisa? Karena kolesterolnya ngendap karena sudah diikat oleh EGCG tadi. Ya, kemudian karena ngendap terus dia dibuang kalau kita ke belakang ya, pada saat kita buang air besar. Kemudian mengurangi alergi dan meningkatkan imunitas. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi, ini mengurangi alergi karena EGCG membebaskan histamin yang bisa menetralisir antihistamin ya. Kemudian juga imunoglobulin. Nah, makanya ini saran ya, dalam kondisi seperti ini ya baik bagi kita untuk mengkonsumsi teh tawar ya tiap hari. Lebih syukur-syukur green tea, teh hijau tanpa gula ya, kalau ada gulanya ya sama aja ya kan, khasiatnya akan terkurangi. Next Mas. Nah, ini saya itu penasaran ya, namanya juga Bu Guru ya. Bu Guru itu selalu penasaran. Maka saya sama mahasiswa saya itu ayo kita teliti yuk.
teliti di lab yuk, bagaimana sih es krim kefir yang diberi green tea ya, KGT itu kefir green tea es krim. Yuk kita kasih green tea, dikasih perisa green tea, yuk kita bandingkan komposisi nutrisinya. Nah, bisa dilihat tuh, dilihat lemak, protein, karbohidratnya beda kan ketika ditambahi apa namanya green tea atau matcha itu. Nah, lemaknya makin turun. Yang saya bintangi itu makin turun. Berbeda lah ya, berbeda antara kefir es krim kefir saja, kemudian ketika ditambahi green tea itu beda. Ya, lemaknya lebih turun, proteinnya malah lebih naik, kan bagus kan berarti. Kemudian karbohidratnya juga ikut turun, karena lemak karbohidratnya turun, otomatis energi atau kalorinya itu juga turun. Nah, ini cocok meong ya untuk dieters ya, untuk apa namanya para penderita diabetes. Nah, ini cocok ya. Next, Mas. Nah, ini saya lebih penasaran lagi nih Bu Guru ya. Bu Guru lebih penasaran lagi dibantu mahasiswa saya melakukan penelitian mau pakai orang, nanti orangnya minta bayaran. Oh enggak ya, maksud saya kalau langsung diuji ke orang, belum kok diuji ke orang. Nanti ada enggak percaya, pada sanksi, maka saya uji di mencit ya. Mencit itu tikus kecil ya, saya uji. Ini coba kita lihat ya. Mencitnya diberi makan es krim green tea kefir ya selama 2 minggu saja ya, sebanyak ini kalau manusia itu 0,7 gram per kilogram per hari. Nah kalau mencit kan sedikit banget berarti ya, sangat sedikit, 1 miligram atau 1 cc ya, dikasih 1 cc es krim kefir green tea selama 2 minggu. Nah ini dilihat yang A ini yang normal, yang A itu yang pakan normal, tidak dikasih green tea, es krim ya, tidak dikasih es krim kefir green tea, berat badannya meningkat ya setelah 2 minggu, berat badannya itu enggak stabil tapi malah naik, gemuk, gampangannya dia gampang gemuk. Nah kemudian yang B itu dikasih es krim green tea kefir. Ya, coba dilihat, oh agak stabil, bobot badannya turun sedikit ya kan, turun, tidak naik tapi malah turun, boro-boro stabil ya tapi turun ini. Kemudian yang C, nah yang C ini coba dilihat naiknya berat badannya itu lebih banyak kan ya, jelas karena ini dikasih makan tinggi lemak. Nah kemudian yang makan tinggi lemak, yang D dikasih es krim kefir green tea. Nah, tolong dilihat itu, walaupun dia yang D itu makanannya tinggi lemak, tetapi berat badannya turun setelah 2 minggu. Ya, luar biasa kan khasiat kefir dan green tea ya. Nah, ini hasil penelitian Bu Guru beserta mahasiswanya. Ini belum dipublikasikan. Nah, dipublikasikan pertama kali di pelatihan ini ya. Ya, ini saya sudah cukup bangga, ini narsis di sini, bayangkan 100 orang yang lihat informasi ini ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat informasi ini. Next, Mas. Nah, mari, karena tadi fakta-fakta yang sudah saya sebutkan di atas ya. Kok di atas salah? Di slide-slide sebelumnya tentang kenapa es krim, kenapa harus es krim kefir atau yogurt, kenapa sih rasanya harus matcha. Ya, ini tadi menjawab kenapa saya ajarkan pelatihan pada sore hari ini. Maka ini kita akan menuju ke puncak acara, yaitu bagaimana membuat es krim kefir atau yogurt dengan matcha flavor. Nah, ini bahannya itu ya tentu saja curd kefir atau yogurt plain ya yang ada di pasaran. Nah, mohon maaf ini mungkin untuk curd kefir belum begitu umum ya didapatkan di pasaran, tapi para partisipan bisa mengkontak para penggiat kefir secara online sudah banyak ya, tinggal pesan nanti dikirim ya curd kefirnya. Nah, itu kemudian butuh air dingin, lalu whipped cream ya. Whipped cream banyak kita dapatkan di supermarket terdekat ya, seperti Indomaret, Alfamaret,
Superindo itu udah banyak. Kemudian krim susu kental manis ya, gula, kemudian perisa green tea, kemudian bubuk matcha. Nah alatnya, nah ini mixer. Nah kalau nggak ada mixer Bu gimana? Ya nggak apa-apa, agak potok dikit ya diwaduk sekuat mungkin ya. Nah ini nggak apa-apa, yang apa daripada ke gym center. Nah ini buat es krim aja ya, nanti akan six pack sendiri. Nah mixer, kemudian spatula atau pengaduk, timbangan meja, baskom, freezer, kemudian ice cream maker. Ini opsional ya, poin 6. Kalau nggak ada cukup freezer saja Bu bisa. Bu nggak ada freezer juga Bu. Ya wis ke tradisional metode ya, ke cara tradisional. Baskom ember, tengahnya baskom, di sekitar baskom dikasih es batu besar-besar, lalu dikocok, diaduk sampai apa jenenge sampai potok itu ya, nanti bisa nyampur dan homogen sendiri dan bisa gumpal. Ya itu cara tradisional. Mohon maaf ini konektornya mau saya pasang dulu, habis baterainya ya. Saya lanjut lagi. Nah ini bahan dan alat yang dibutuhkan. Kemudian next Mas, caranya nah ini ice cream maker ini boleh ada boleh enggak, ini hanya informasi ya. Ice cream maker itu ada beberapa pilihan, dari yang mahal sampai yang murcek ya, murah meriah. Ya ini yang tradisional, ini dari kayu, ini nggak pakai listrik, diputer manual ya. Ini hanya diberikan es, bongkahan es di dalamnya, lalu di tengahnya itu ada tempat khusus untuk mengisi adonan es krim, terus diputer manual pakai tenaga manusia. Ini tradisional. Kemudian semi otomatis. Nah, ini semi otomatis nih dicolokkan ke listrik ya. Tapi tidak memakai pendingin atau freon. Nah, ini cocok sekali dengan Greenpeace ya. Ramah lingkungan, tidak menggunakan CFC atau apa tuh pendingin ya. Nah, ini untuk mendapat dinginnya itu bagian tengah wadahnya itu diambil, dicopot, dimasukkan ke freezer dulu selama 24 jam. Karena sudah dingin, beku, maka ketika diberi adonan, energi listrik hanya untuk memutar saja. Daripada ngaduk pakai tangan kan capek ya, ini ngaduknya pakai listrik tapi pendinginnya disimpan dulu di freezer. Nah, yang paling canggih nih otomatis, ini adonannya langsung dimasukkan, listriknya dicolokkan, ditekan tombol on, nanti bisa muter dan otomatis beku sendiri setelah sekian jam ya, muter otomatis sama pendingin otomatis karena ada freon atau CFC-nya. Ya ini paling mahal ya, ada harga ada rupa lah ya, semakin santai semakin enjoy ya mahal, tapi kalau mau rekoso ya ini agak murah alatnya kan gitu. Nah ini kalau nggak ada itu semua pakai freezer tuh gampang, pastilah hari gini masa nggak punya kulkas, punya kan pasti punya ya, ya kalau nggak punya ya kembali lagi ke tradisional tadi. Oke, next Mas Huda. Nah ini cara membuat resep es krim kefir yogurt atau yogurt pakai perasa matcha. Nah, tapi ini yang saya jelaskan ini nanti lebih jelasnya ada videonya. Ini pakai es krim maker yang semi otomatis ya, yang tadi saya jelaskan sudah seperti di gambar tadi, ada tipe yang semi otomatis. Ini pakai itu. Ya, ini. Nah, ini. Nanti yang tidak punya es krim maker nanti saya jelaskan sedikit ya gimana caranya kalau tanpa es krim maker. Don't worry ya, be happy, tetap bisa buat es krim ya, nggak usah beli es krim maker. Nah pertama wadah es krim maker ini saya garis bawahi lagi, saya pakai es krim maker yang semi otomatis, tidak pakai pendingin CFC atau freon ya. Jadi dimasukkan wadahnya itu ke dalam freezer dulu selama sehari semalam, 24 jam ya. Kemudian sambil menunggu ya sesaat sebelum dipakai, maka kita siapkan whipped cream. Whipped cream inilah yang akan memperkaya lemak ya, berkontribusi sebagai proporsi lemak di dalam es krim ya. Ingat tadi ya, komposisi es krim itu harus lemaknya sekian persen tadi ya. Nah, whipped cream di mixer dengan air dingin. Nah, ini tergantung. Kalau whipped creamnya bubuk, maka perlu ditambah dengan air dingin. Tapi kalau whipped creamnya
masih dalam bentuk cair tidak perlu ya, langsung di mixer saja. Nah, kecepatannya sangat tinggi hingga menghasilkan adonan yang lembut dan juga voluminous atau mengembang. Nah, caranya tahu itu mengembang dan sudah jadi, adonan yang sudah di mixer itu dibalik aja. Dibalik, kalau nggak jatuh keluar dari wadahnya, maka itu sudah jadi itu whipped cream-nya ya, sudah ngembang. Ya, kalau sampai jatuh berarti ngocoknya harus ditambah lagi warna lamanya. Kemudian setelah adonan whipped cream jadi, ya maka campurkan bahan lainnya ya. Tadi bahan lainnya ada SKM, ada gula, ada matcha ya. Kemudian mixer kembali, tapi kecepatannya sedang-sedang saja ya. Intinya ini hanya supaya whipped cream tadi tercampur merata dengan bahan-bahan lainnya. Sebenarnya nggak pakai mixer ya nggak apa-apa, diaduk manual bisa ya, karena hanya butuh kecepatan sedang. Kemudian selanjutnya masukkan adonan ke dalam ice cream maker tadi yang sudah disimpan di freezer tadi, dikeluarkan lalu adonan dituang ke dalamnya, kemudian diputar dengan alat hingga beku seperti di gambar ya. Nah, lalu es krim siap dihidangkan. Pertanyaannya adalah, Bu, apabila tidak punya ice cream maker terus gimana? Nah, di langkah nomor 3, ya, di langkah nomor 3 itu kan sudah tercampur secara merata nih antara whipped cream dan bahan-bahan lainnya. Itu cukup dimasukkan ke dalam wadah, atasnya diberikan plastik wrap ya. Pokoknya untuk menghindari kontak udara luar dengan adonan, kemudian ditutup rapat atau bisa di atasnya diberikan aluminium foil ya, ditutup rapat kemudian ditutup lagi. Intinya menghindari supaya tidak terbentuk kristal atau bunga es. Lalu masukkan ke dalam freezer atau kulkas ya. Nah, lalu setelah 6 jam minimal dikeluarkan lagi itu adonan bekunya, kemudian di mixer lagi sehingga lembut, masukkan ke freezer lagi hingga beku, keluarkan, diaduk lagi sampai 2 kali, diulang 2 kali seperti itu. Lalu itu sudah bisa menjadi es krim tanpa ice cream maker ya. Jadi triknya adalah mixing berulang, frozen berulang. Nah itu kalau nggak punya es krim maker. Nah oke, selanjutnya ini videonya. Masih ada, Bu? Gelasnya. Oh, belum ya? Sebelum ini Bu, informasi barangkali sebelum lanjut Bu, jika ada yang ingin bertanya nanti dapat disampaikan di chat Zoom. Oh, iya. Ingin minta penjelasan ulang ataupun ingin bertanya nanti dapat disampaikan, nanti akan kita baca satu persatu. Itu Bu, saya kembalikan lagi ke Bu Santi. Ya, baik Mas Huda, terima kasih ya tadi. Ada sedikit sekilas info dari Mas Huda. Nah, oke, sebelum kita lihat video nih ada yang lupa ini. Nah, kira-kira kalau para partisipan ingin mencoba membuat es krim kefir yogurt rasa green tea atau matcha ini, kira-kira berarti enggak ya? Untung apa enggak nanti was repot-repot ngoyo-woro ya, pakai apa bahannya kefir segala, yogurt segala, terus rasanya green tea sisan. Iki kira-kira aku medol apa enggak, menjanjikan apa enggak ketika digunakan sebagai usaha. Nah ini sudah saya bantu untuk menganalisa apakah ini layak atau enggak ya dijadikan sebagai suatu bisnis kecil-kecilan rumah tangga dulu kan ya. Nah ini kebutuhan bahan atau alat itu. Ya ini asumsinya alatnya udah punya ya, karena kan di rumah tangga. Alat-alat yang mahal kan saya sudah bilang nggak perlu juga nggak apa-apa ya kan. Yang penting tenaga manusia ada. Nah itu. Nah ini bahan-bahan yang dipakai saja itu kebutuhannya sudah. Ini asumsinya untuk memproduksi 20 cup ya, karena dari bahan-bahan yang dibutuhkan tersebut itu bisa menghasilkan 1,5 liter es krim bahannya tersebut ya. Nah biayanya tuh bahan yang dibutuhkan biayanya sudah ada tuh rinciannya. Kemudian total biayanya ya, biaya satuan itu misalnya kita whipped cream butuhnya hanya 100, tapi kan nggak mungkin beli di pasaran
ecet, itu kan nggak mungkin. Nah, ternyata kemasan yang ada 200 gram ya tinggal dihitung, dikonversikan itu harganya, sehingga harga totalnya sekian. Lalu dijumlah itu biaya total dari masing-masing komponen di jumlah, ternyata total biaya produksinya 64.000. Ya, dengan modal bahan 64.000 itu ya bisa menghasilkan 20 cup. Cup itu 75 mili. Ya, 50 harga cupnya itu cukup murah ya. 20 cup itu cuma 2.400 biaya kemasannya. Nah, ketika dijual ternyata per cup laku 10.000. Ya kok mahal ya? Lebih mahal dari es krim vanilla, Walls, Campina. Yo iyalah, ini coba dilihat kefir, yogurt gitu loh, ya olahan susu lebih lanjut dan punya aspek lebih bagus buat kesehatan. Konsumen udah paham itu kenapa mahal. Gimana kalau pangan fungsional yang punya tujuan khusus untuk kesehatan itu pasti mahal, nggak ada yang murah. Kalau murah itu berarti dipertanyakan justru ya. Jadi harganya sepakat 10.000 per cup. Sehingga kalau 20 laku semua, dapatnya pendapatan 200.000. Nah, kemudian keuntungannya berapa? Ya tinggal dikurangi. Jumlah penjualan dikurangi biaya produksi. Next Mas. Nah, ini keuntungannya adalah 136.000 ya. Kita akan menganalisa apakah ini layak atau tidak. Keuntungan ini layak atau tidak dari bisnis, kita akan hitungnya dengan cara membandingkan antara keuntungan dengan biaya produksi. Namanya B per T, benefit per cost ya, atau benefit cost ratio, perbandingan antara keuntungan dengan total biaya produksi. Nah, ini biasa konsep atau suatu perhitungan yang umum dilakukan untuk mengukur apakah investasi itu layak atau tidak ya. Kalau kita mau modali seseorang ya, kita investor mau modali seseorang, kita tanya BPRT-nya piro gitu ya, berapa itu ya. Kalau nilainya lebih besar dari 1 BPRT-nya, maka itu layak didanai, layaklah kita pasang investasi di situ. Artinya suatu usaha itu menjanjikan ya, menguntungkan. Nah, kembali lagi ke es krim kefir yogurt green tea ya. Tadi keuntungannya 136.000 dibagi biaya produksinya 64.000. Nah, hasilnya BPRT-nya 2. Nah, lebih besar dari 1 kan? Nah, maka artinya itu apa? 2 itu. Setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan sebesar 2 kalinya. Ya, sehingga kefir atau yogurt beserta matcha secara ekonomi dinyatakan layak diproduksi sebagai usaha inovasi es krim. Nah, sekian. Sebelumnya mari kita menuju ke video. Sudah, videonya mana? Mohon maaf ini ya. Nah, video kali ini akan menjelaskan tentang cara pembuatan es krim kefir. Bagaimana sih cara pembuatannya? Yuk kita simak video ini. Pertama-tama, siapkan bahan-bahannya mulai dari susu kental manis, gula, whipping cream bubuk, kefir, serta perisa green tea dan matcha bubuk. Campurkan 150 gram whipped cream bubuk dengan 300 ml air. Kemudian, mixer hingga lembut dan whipped cream mengembang. Tambahkan 30 gram gula. Kemudian, campurkan bahan-bahan lain yaitu 250 gram krim kefir,
150 gram susu kental manis, dan 2,5 sendok teh bubuk matcha. Mixer kembali semua bahan hingga tercampur. Kemudian, tambahkan 1,5 sendok teh perisa green tea, mixer hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan adonan es krim ke dalam wadah ice cream maker yang sudah didinginkan sebelumnya. Lalu, didinginkan di freezer selama 2-4 jam. Setelah adonan es krim siap, letakkan wadah ice cream maker pada alat es krim maker hingga adonan es krim terbentuk menjadi semi padat. Es krim kefir siap untuk dinikmati. Saya ulang sekali lagi. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang cara pembuatan es krim kefir. Bagaimana sih cara pembuatannya? Yuk kita simak video ini. Pertama-tama, siapkan bahan-bahannya mulai dari susu kental manis, gula, whipping cream bubuk, kefir, serta perisa green tea dan matcha bubuk. Campurkan 150 gram whipped cream bubuk dengan 300 ml air. Kemudian, mixer hingga lembut dan whipped cream mengembang. Tambahkan 30 gram gula, kemudian campurkan bahan-bahan lain yaitu 250 gram krim kefir, 150 gram susu kental manis, dan 2,5 sendok teh bubuk matcha. Mixer kembali semua bahan hingga tercampur. Kemudian, tambahkan 1,5 sendok teh perisa green tea, mixer hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan adonan es krim ke dalam wadah ice cream maker yang sudah didinginkan sebelumnya. Lalu, didinginkan di freezer selama 2-4 jam. Setelah adonan es krim siap, letakkan wadah es krim maker pada alat es krim maker hingga adonan es krim terbentuk menjadi semi padat. Es krim kefir siap untuk dinikmati. Demikianlah ya sekilas video tentang pembuatan es krim kefir atau yogurt dengan perasa green tea atau matcha. Ya, nanti ini ternyata banyak sekali ya, luar biasa pertanyaannya ada 24. Nanti akan satu-satu dibacakan oleh Mas Huda, akan saya jawab sejelas-jelasnya ya. Nanti kalau tidak puas kita lanjutkan di luar ya. 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 Ya Bu, terima kasih Bu Santri. Ya. Terima kasih Bu Santri, lengkap sekali. Yang kami suka sama Bu Santri ini kalau memberikan paparan detail dari mulai sejarah, kemudian sampai dengan teknis, sampai dengan potensi pasar, sampai dihitung bisnis untung ruginya. Jadi kayak tadi saya simak itu keuntungannya kalau Rp1 dikalikan 2 kira-kira. Jadi kalau misalnya mau digunakan untuk bisnis yang serius, saya kira cukup potensial untuk dikembangkan kira-kira gitu. Baiklah, seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa nanti untuk link daftar hadir
yang kita kirim ke chat Zoom mohon dapat diisi. Kemudian di akhir nanti juga ada link penugasan, dan penugasan sama daftar hadir ini kita pergunakan untuk indikator penilaian sekaligus dikeluarkannya sertifikat untuk peserta jika membutuhkan. Baiklah, ini banyak sekali Bu, pertanyaannya ada berapa, 10 sampai belasan lah kira-kira. Satu persatu barangkali karena cukup banyak dari atas. Ini daftar hadir semua, absen ini. Ahmad Mustaqim, yogurt mengandung asam laktat dan asam asetat. Bagaimana dengan yang saya nggak paham maksudnya. Yang sakit mah ya, apa ya? Asam lambung ya. Apakah yogurt aman untuk anak-anak di bawah 2 tahun? Ya, barangkali itu dulu Bu, asam lambung sama yang 2 tahun itu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan yang sangat kritis ya ini. Tadi memang yang namanya probiotik olahan susu, di mana mikroorganisme sebagai yang membantu proses fermentasi itu jelas-jelas mikroorganisme asam laktat atau biasa dikenal dengan bakteri asam laktat, maka otomatis hasil dari fermentasi, hasil samping dari fermentasi tersebut adalah asam-asaman. Di antaranya adalah asam laktat itu sendiri dan juga asam asetat. Nah, inilah uniknya. Uniknya asam yang dihasilkan oleh probiotik olahan susu fermentasi, dia aman untuk penderita MAH ya, MAH atau asam lambung, atau sekarang ini istilah kerennya GERD, gastroenterophageal reflux ya. Nah, ini dia aman ya, tidak menyebabkan semakin tinggi asam lambungnya lalu kemudian makin parah gitu, enggak. Ya, karena ini merupakan asam-asam yang sifatnya organik, dihasilkan oleh mikroorganisme sehingga lebih ramah terhadap tubuh ya, tubuh manusia itu lebih ramah dia. Nah, justru sangat bermanfaat. Malah kalau mengkonsumsinya secara teratur nanti bisa sembuh itu asam lambung kronisnya ya, atau GERD tadi. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Ya, sebenarnya GERD atau MAH itu yang namanya makanan itu bukan penyebab utama. Itu hanya pemicu. Penyebab utamanya apa sih? Sakit MAH itu adalah stres ya. Penyakit MAH penyebabnya adalah stres, sehingga hormon-hormon tertentu di dalam tubuh itu terlepaskan hingga mempengaruhi lambung. Produksinya yang harusnya normal lalu menjadi tinggi. Karena produksinya tinggi maka naik. Karena naik maka akan mengiritir atau membuat iritasi organ-organ di sekitarnya, napas sesak, pegel-pegel di area tengkuk, ya di area pundak, kemudian mual, kemudian pusing karena itu efek dari asam lambung yang meningkat karena pemicunya stres. Nah, dan juga genetik dan juga infeksi. Infeksi dari apa? Dari mikroba di dalam pencernaan, yaitu bakteri dan teman-temannya tadi yang sifatnya menyebabkan penyakit. Nah, oleh sebab itu dengan mengkonsumsi probiotik olahan susu ini, kan tadi di awal saya sudah menjelaskan, dia itu sakjane itu bahasa Indonesianya apa ya? Sebenarnya itu adalah bakteri dan mikroba lain yang menguntungkan, ya. Ketika kita itu sebenarnya makan bakteri itu, ketika kita mengkonsumsi yogurt atau kefir. Ya, tapi kecil-kecil nggak kelihatan sehingga nggak jijik kan kalau mau diperbesar mikroskop yang dilani itu kayak batang-batang jendol-jendol, ada yang kayak rambutan ya, Masya Allah itu untungnya mereka itu kecil ya. Jadi kita makan itu kita nggak kerasa, itu akan masuk sampai ke lambung, sampai ke usus, dan nanti akan saingan dia ya, bakteri-bakteri baik namanya itu akan saingan dengan bakteri yang jahat. Karena kita rutin mengkonsumsinya itu
periodik atau tiap hari syukur-syukur, maka otomatis kan yang masuk bakteri atau mikroba yang baik itu yang masuk tambah banyak. Nah, yang jahat akan kalah karena di dalam pun itu akan berkompetisi antara yang baik dan yang jahat untuk tetap bertahan hidupnya. Karena yang jahat itu jumlahnya makin terdesak, makin kurang karena populasi atau jumlah yang baik itu makin meningkat, maka otomatis akan tidak bisa beraktivitas dengan normal yang jahat itu. Hasil-hasil zat yang beracun atau mengganggu tubuh pun juga akan minim, termasuk tadi mempengaruhi lambung dan lain sebagainya itu jadi berkurang. Makanya justru yang sakit MAH atau asam lambung itu bisa mencicil ya di treatment, di terapi dengan mengkonsumsi kefir atau yogurt secara teratur. Mungkin di awal untuk penyesuaian karena tidak familiar dengan rasanya kan memang iya yo kecut-kecut gimana gitu ya. Nah, itu memang orang itu awalnya enggan ya. Kan, tapi kalau kita butuh ya, kita yakin baik dan kita membutuhkannya tujuan kesehatan, pasti kita akan termotivasi untuk mengkonsumsi dan ada triknya, mungkin ditambah madu ya, ditambah sari buah, diaduk-aduk, ditambah buah-buahan yang kita berselera, lalu kita konsumsi. Lama-lama yang namanya mengkonsumsi suatu makanan itu kan kebiasaan, maka ada istilah food habit. Nah, kalau food habit itu sudah terbentuk, maka kita akan enjoy saja. Kalau nggak ketemu malah kangen ya. Tresno jalaran soko ora ono liyo. Enggak, Tresno jalaran soko kulino kan udah biasa tadi ya. Ya. Semoga bisa menjawab. Oh ya, untuk anak yang di bawah 2 tahun gimana? Nah, ini di bawah 2 tahun boleh aman ya, 1 tahun kurang aja boleh, tapi ya jumlahnya jangan terlalu banyak. Kan penyesuaian dulu, transisi ya. Mungkin hanya beberapa sendok teh dulu. 1 sendok teh bagi yang kurang dari 1 tahun, 2 hari sekali. Lalu kalau sudah suka, sudah menyesuaikan badannya bisa ditambah. Seperti makan itu es krim. Ya anak kecil kan suka es krim kan. Nah, ini sama aja. Yogurt dan kefir juga bisa diberi pemanis, diberi sari-sari buah tertentu, kemudian sedapat mungkin dimodifikasi supaya anak-anak suka. Nah, ini nanti insya Allah yang namanya diare itu nggak kenal anak-anak ya. Anak-anak nggak akan gampang kena diare. Nggak usah minum obat ya, obat-obat tertentu itu ada loh efeknya untuk pertumbuhan ya, terutama antibiotik itu nggak boleh berlebihan kalau masih di bawah umur. Ya, selain itu juga menimbulkan resiko resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik tersebut. Ya, mudah-mudahan ini cukup bisa menjelaskan ya. Ya. Ini lagi Bu, ada pertanyaan selain susu sapi, apakah boleh dengan susu lain, misalnya susu kambing? Itu susu kambing boleh atau tidak? Terus kemudian ini ada yang minta penjelasan ulang soal tahapan pembuatan es krim tanpa es krim maker. Oke ya, tadi sudah saya jelaskan, tapi memang tidak ada di slide, saya jelaskan baik, nanti akan saya ulang lagi ya. Nah, ini tadi kalau diganti bukan susu sapi, apakah bisa? Oh, bisa banget. Justru kefir itu umumnya malah kambing ya. Loh, itu kefir itu kefir yogurt itu terutama kefir nih, itu kan disebut di Al-Qur'an namanya apa ya? Kaif ya. Kaif apa-apa yang artinya itu baik. Segala kebaikan ya. Jadi bibit kefir itu justru yang pertama kali itu yang memberikan Nabi Muhammad SAW ke orang di Kaukasus sana, di pegunungan Kaukasus perbatasan antara Asia dan Eropa ya, di Rusia ya. Itu asalnya dari Nabi Muhammad. Nah, pada waktu itu ya di Jazirah Arab itu mana ada adanya ya domba, kambing, sapi itu kan sudah zaman-zaman ke sini agak maju ya. Sapi perah itu kan Eropa yang punya ya, sapi khusus jenis perah itu baru dibudidayakan justru ketika peradaban sudah agak modern ya. Jadi nggak apa-apa mau diganti kebo juga nggak apa-apa ya.
mau diganti kuda nggak apa-apa, penting susu deh ya. Yang penting susu. Nah, kecuali jangan ASI. Ya, ASI nggak bisa loh ya. ASI nggak bisa untuk kefir atau yogurt ya, air susu ibu nggak bisa. Karena apa? Nggak perlu repot-repot. Ya, yang Maha Kuasa sudah apa namanya menganugerahkan komposisi ASI itu luar biasa. Sudah ada bakterinya itu. ASI itu ya, jadi nggak perlu repot-repot difermentasi ya, itu sudah komplit, itu langsung asli ciptaan yang Maha Kuasa gitu ya. Kemudian tadi yang apa namanya, kalau tanpa ice cream maker ya nggak masalah, tapi ada kulkas ya. Kalau nggak ada kulkas pun nggak masalah, tetap bisa buat es krim. Caranya adonan yang sudah ada dicampur saat proses mixing atau pengaduan itu baskom tempat adonan yang akan diaduk dimasukkan ke dalam tempat kedua, yang sekitar baskomnya itu diberi es batu. Nah, supaya suhunya sangat dingin, kemudian saat diputer, diaduk, itu akan beku. Adonannya kental dan beku agak padat, tetapi tetap sponable, tetap bisa disendok. Jadilah es krim sudah ya. Nah, kalau nggak ada alat elektrik, tidak ada alat ya terpaksa manual. Tapi apa, capek, berat ya, nggak apa-apa makan nasi yang banyak udah sembuh ya. Nah, kalau apa nggak punya itu yang nggak ada listrik ya. Ya, kalau yang nggak ada es cream maker, diaduk sesudah homogen kental, dimasukkan ke freezer 6 jam, kan beku nih adonan, dikeluarkan lagi dari freezer, ditunggu agak turun suhunya ya, nggak padat-padat amat, pokoknya ketika sudah disendok itu bisa, maka di mixing lagi. Tujuannya mixing berulang itu supaya ke tekstur ya, supaya tak semakin lembut ya. Kalau sudah lembut tanpa mixing berulang ya udah cukup mixing 1 kali aja ya. Mixing berulang itu setelah di mixing masuk freezer lagi sampai beku, dikeluarkan lagi lalu diaduk lagi 2 kali atau 2 kali lah udah cukup, nggak usah 3 kali ya, karena sudah mengandung whipped cream ya. Whipped cream itu krim susu, nah itu sudah lembut sebenarnya ya, nggak masalah tanpa ice cream maker pun. Ya, semoga bisa memuaskan jawabannya. Ya, Mas, sudah jam 5 kurang 10 menit ya. Sampai jam 5 kok nggak apa-apa ini. Oh gitu ya. Baiklah, saya pilih di chatnya ini ya. Oh, ini ada bayi kurang dari 1 tahun nih. Nah, itu tadi jawabannya sudah ya, Bu. Nggak apa-apa, di treatment saja pakai yogurt atau kefir, diberikan madu ya, dicampur supaya bayinya nggak gaber-gaber terus muntah dilepeh ya. Ya, karena memang asam dan rasanya nggak apa ya, kurang digemari memang ya. Jujur saja ini kefir atau yogurt ya, karena susu lanjut sih ya. Namanya susu lanjut kan ya jarang yang suka ya, malah nggak payu. Nah, ini diberikan trik ya, perasa gitu, diberikan sedikit-sedikit ya, di awal sedikit, nanti insya Allah kebal kok bayinya dari diare, karena kan diare itu kan tadi yang menyebabkan itu bakteri-bakteri jahat ya di saluran cerna. Padahal yang nak mengkonsumsi kefir atau yogurt itu kayak sama aja kita makan bakteri baik ya. Nah, jadi seperti memasukkan bakteri baik sebagai saingan dari bakteri jahat di dalam perut kita. Gitu nggih, Bu. Semoga ini bermanfaat ya, tapi tetap konsultasi ke dokter. Jadi ini namanya terapi alternatif nggih. Nah, kalau ada infeksi bakteri, menurut pemeriksaan dokter itu ada infeksi bakteri, ya terpaksa nurut saja dikasih antibiotik diberikan. Tetapi untuk keseharian supaya tidak tergantung dengan antibiotik, supaya next-nya di waktu mendatang itu tidak kambuh lagi diarenya, nah perlu dikondisikan makanannya itu dengan kefir atau yogurt. Ya, insya Allah di hari tuntas, nggak timbul lagi alergi-alergi makanan, terutama alergi susu juga akan sembuh dengan sendirinya dan anak bisa minum susu normal kembali. Ya, seperti itu. Kemudian ini
Nah, cara buat yogurt dan kefir itu nanti tanya Mas Huda. Mas Huda sudah punya filenya, jadi Mas Huda kemarin pelatihan sesi yang sebelumnya khusus tentang membuat yogurt dan kefir oleh Bu Heni ya. Rekan-rekan kerja saya sudah memberi pelatihan itu. Nah, makanya ini pelatihan kefir atau yogurt setelah pembuatan yogurt atau kefir itu sendiri. Nanti sudah ada slide-nya ya, bisa di-download ya Mas Sudah pelatihan materi yang terdahulu atau di YouTube yang ada di YouTube. nanti. Di materi penyampaian materi oleh narasumber setiap sesi sudah kita share ke media sosial kita. Untuk YouTube-nya Ansor Jateng, kemudian Facebook-nya itu fanpage PWGP Ansor Jateng. Oke ya. Oh, ini ada pertanyaan menarik lagi. SKM susu kental manis diganti susu sapi murni. Oh, bisa banget loh. SKM itu ya pembuatannya bahannya itu ya susu sapi murni. Ya caranya gampang, susu sapi murninya itu diberi gula, kemudian dipanaskan terus diaduk terus nanti lama-lama akan mengental jadi SKM-nya. Sebab SKM itu sebenarnya adalah susu sapi yang dikonsentrasikan, dipekatkan. Kadar airnya dibuang oleh pemanasan, nanti pekat jadinya SKM ya. Nah, kalau nggak pakai SKM, gimana pakai susu sapi murni? Tanpa SKM boleh ya. Jadi tadi kan di bahan itu ada air dingin sekian mili ya, 300 mili yang tadi ya, tiap 100 gram krim bubuk. Nah itu airnya bisa pakai susu sapi murni dingin untuk ngocok whipped creamnya itu bisa ya, tidak usah pakai SKM juga boleh. Mau pakai SKM buatan sendiri boleh, nggak pengen repot beli di toko SKM langsung dicurahkan